Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya Jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi. Kita kembali lagi dalam ibadah pertengahan minggu pada hari Kamis ini, dan saya percaya kita semua siap untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Mari persiapkan setiap kehidupan kita mau mendengar firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Sungguh indah Engkau Tuhan, haleluya Yesus, Kau yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku cari wajah-Mu Tuhan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Katakan, ku panggil nama-Mu Tuhan, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Amin Tuhan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin Yesus, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan malam hari ini, datang bersyukur kepada Tuhan. Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya Yesus. Kau yang menjadi pusat pujian kami Tuhan. Engkau Yesus yang menjadi sumber kekuatan.
kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai malam hari ini. Ketika kami merenungkan segala kebaikan Tuhan, sungguh kami tidak dapat membalasnya Tuhan, selain kami datang untuk bersyukur, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Tuhan baik setiap waktu, kasih setia Tuhan selalu baru, rahmat Tuhan tak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu memberikan yang terbaik, mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau memberikan hati kami yang terbaik untuk diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus bagi kami malam hari ini. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, jalannya pemberitaan firman-Mu hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Segala gangguan kuasa kegelapan yang coba mengganggu, merampas firman Tuhan yang kami dengar, kami berdoa, kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Kudus yang ambil alih, Roh Kudus yang menguasai hidup kami dan mempersiapkan hidup kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur, kami siap terima firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam kepada Jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Apa kabar saudara yang ada di rumah? Saya percaya dan mengimani kita semua ada dalam keadaan yang sehat, yang baik, keadaan yang kuat dan diberkati Tuhan. Amin. Mari persiapkan Alkitab saudara masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini, dan kita buka bersama-sama firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Saudara buka bersama-sama Efesus 6 ayat 10, dan kita akan membaca ayat ini bersama-sama supaya ayat ini benar-benar menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Dalam hitungan yang ketiga kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Kitab Efesus 6 ayatnya yang ke-10, 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Efesus ini bagaimana Rasul Paulus menuliskan khususnya kepada jemaat yang ada di Efesus, dan ini merupakan perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani saya dan saudara, perlengkapan rohani sebagai orang-orang yang percaya, perlengkapan rohani sebagai orang-orang pengikut Kristus, di mana kita boleh melihat di sini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, di hari-hari ini banyak orang yang berolahraga, minum vitamin, makan makanan yang bergizi agar tubuhnya menjadi sehat dan kuat. Dan hal ini memang baik saudaraku, karena kita bisa sehat secara fisik, kita melatih setiap tubuh kita dalam berolahraga, kita menjaga pola makan kita supaya sehat, supaya kuat. Tetapi kita harus ingat juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kerohanian kita juga harus kuat di dalam Tuhan. Kerohanian saya dan saudara di hari-hari ini harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita harus menjadi orang yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Dan saudara, menjadi kuat itu memang tidaklah mudah. Menjadi kuat tidaklah mudah, tetapi kita harus menyadari melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini bahwa kekuatan hidup kita hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Kita lihat di sini dalam ayat 10 ini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan tidak mencatat kita kuat di luar Tuhan, tetapi firman Tuhan mencatat kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan
kuasanya. Amin. Saudara, Filipi 4 ayat 13 di sana dikatakan segala perkara kita dapat tanggung di dalam siapa? Di dalam Yesus yang memberikan kita kekuatan. Amin, saudara. Dan bagaimana untuk kita menjadi kuat di dalam Tuhan? Kita akan melihat hal yang pertama, supaya saya dan saudara menjadi kuat di dalam Tuhan. Roma 1 ayatnya yang ke-6. Kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan dalam kitab Roma 1 ayatnya yang ke-16. Maaf, ayatnya ke-16. Saudara perhatikan di Alkitab saudara masing-masing. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin, saudara. Yang pertama, melalui firman Tuhan. Agar supaya saya dan saudara kuat di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan melalui firman-Nya, melalui firman Tuhan, melalui kebenaran Tuhan. Roma 1 ayat 16 diberikan perikop, Injil itu kekuatan Allah. Dan kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan hidup saya dan saudara. Dan firman Tuhan itu juga menjadi kekuatan saya dan saudara. Kita mendengar dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Amin. Saudara, di hari-hari ini mari perbanyak untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam setiap perjalanan hidup kita, mungkin kita berkata, saya nggak kuat melewati ini, saya nggak mampu harus melalui ini. Kita harus introspeksi diri kita. Kalau tidak ada firman dalam hidup saya dan saudara, ya memang kita tidak akan kuat menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan. Kita perlu yang namanya firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu harus tinggal, harus ada dalam setiap kehidupan kita, sehingga masalah, tantangan datang, pergumulan datang, kita tidak akan goyah, kita tidak akan lemah, tetapi kita terus kuat karena ada firman dalam hati kita, ada firman dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Di hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, iblis coba mau menjatuhkan iman percaya anak-anak Tuhan. Dia semakin gencar melakukan serangannya untuk menjatuhkan iman kita. Saudara, mari terus kita mempertahankan iman kita. Dan iman timbul dari apa? Mendengarkan firman Tuhan. Iman timbul ketika kita membaca firman Tuhan. Iman timbul ketika kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan memampukan kita untuk bertahan dalam segala situasi dan kondisi. Amin. Firman Tuhan yang akan membuat kita mampu melewati segala kondisi. Firman Tuhan yang akan membuat kita sanggup untuk melalui tantangan demi tantangan. Saudara, Matius 4 ayatnya yang keempat, di sana dikatakan, kita buka bersama-sama. Matius pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Saya bacakan buat saya dan saudara. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Ini yang kita harus perhatikan. Saya dan saudara, setiap manusia bukan hanya hidup dari roti saja, firman Tuhan katakan, dari apa yang masuk melalui mulut kita, tetapi kita juga hidup melalui firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kerohanian kita juga butuh makanan untuk kuat, yaitu firman Tuhan. Kualitas hidup orang percaya sangat ditentukan oleh seberapa banyak firman Tuhan yang ada dalam hidup kehidupannya. Seberapa banyak firman Tuhan yang menguasai hidupnya.
Saudara, di hari-hari ini kalau saudara mau kuat di dalam Tuhan, mari buka hatimu untuk firman Tuhan bekerja dalam pribadimu. Jangan engkau keluar dari apa yang Tuhan mau, tetapi kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, kita harus hidup berdasarkan apa yang Tuhan mau. Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menghidupi setiap firman Tuhan yang kita dengar. Tentunya dengan apa, saudara? Kita minta kekuatan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk melakukan setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita dengar. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang percaya dia harus memiliki fondasi yang kuat dalam perjalanan pengiringannya kepada Tuhan. Karena apa? Tanpa fondasi yang kuat, suatu saat tantangan datang, pergumulan datang, dia tidak akan dapat bertahan. Itu sebabnya Matius 7 ayat 24 sampai 27, firman Tuhan katakan di sana. Matius 7 ayatnya yang ke-24 sampai 27, saudara perhatikan. Dengan perikop 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini yang kita harus perhatikan di hari-hari ini. Kita harus memiliki dasar yang teguh, fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Tentunya itu semuanya akan terjadi. Firman Tuhan ibaratkan sebuah bangunan yang harus ada fondasinya, yang harus ada dasarnya. Ada 2 macam kalau kita lihat di sini. Yang pertama, dasarnya adalah dibangun di atas batu. Yang kedua, dibangun di atas pasir. Sama-sama mengalami tantangan, sama-sama mengalami cobaan. Firman Tuhan catat di sini, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi yang membuat perbedaan, saudara, rumah yang didirikan di atas batu itu tetap berdiri kuat, tetap bertahan kuat. Tetapi rumah yang didirikan di atas pasir, saudara perhatikan, ketika hujan datang, ketika banjir datang, angin melanda, rumah itu rubuh, rumah itu hancur. Saudara, untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan seperti orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara mau menjadi pelaku firman Tuhan? Amin. Amin, saudara. Ini yang Tuhan mau di hari-hari ini. Kita bukan hanya saja menjadi pendengar, tetapi ketika kita mendengar kita lupa, tetapi belajar untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Angin, banjir, angin melanda rumah itu. Bahkan firman Tuhan katakan hujan, berbicara tantangan, berbicara pencobaan, berbicara masalah, berbicara pergumulan. Saudara akan kuat menghadapi semuanya kalau saudara berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara didirikan di atas batu karang yang kuat, yaitu Yesus Kristus yang menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Kita harus membangun fondasi, mendasari hidup kita dengan firman Tuhan. Di hari-hari ini, saudara, banyak sekali goncangan-goncangan yang terjadi dalam segala aspek kehidupan. Dan intinya, bagaimana kesiapan kita, kesiapan saya dan saudara menghadapi goncangan yang terjadi. Kalau kita mau tetap kuat, kalau kita mau tetap bertahan, kita harus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Tetapi kalau saudara dan saya memilih untuk hancur, untuk tidak kuat, seperti bangunan yang di atas pasir,
suatu saat akan hancur berkeping-keping, nggak mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan tidak mau di hari-hari ini. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan kita berpikir bahwa tanpa firman saya bisa hidup, tanpa firman saya bisa ada. Tetapi belajar untuk mengubah pemikiran kita bahwa firman Tuhanlah yang menjadi satu-satunya kekuatan saya dan saudara di hari-hari ini. Amin. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi kalau ada firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan terus kuat, kita akan terus maju dalam mengiring dan melayani Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua, saudara, kita akan melihat bagaimana supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Tentunya saudaraku, kita harus juga mengarahkan hati, pandangan kita untuk terus fokus kepada Tuhan. Kita harus mengimani janjinya. Kita menjadi kuat karena kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, di dalam janji Tuhan, maka kita akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan hal yang kedua kita akan mempelajari pada malam hari ini, untuk supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan, mari buka bersama-sama Matius 11 ayatnya yang ke-28. Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Saudara perhatikan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Katakan amin. Puji Tuhan. Ini adalah undangan Tuhan buat saya dan saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau saudara memperhatikan ayat ini adalah ajakan dari Tuhan Yesus sendiri. Ayat ini ditunjukkan kepada pengikut-pengikut Kristus, terutama kepada setiap orang yang di hari-hari ini mungkin merasakan keletihan, lemah, berbeban berat, lesu, tidak berdaya. Dan Tuhan mengundang pada saat malam hari ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin ada di antara saudara yang menghadapi kondisi seperti ini. Apakah saat ini kita diperhadapkan dengan keadaan yang seperti ini? Kita merasa letih, merasa lesu, merasa berbeban berat, sepertinya nggak berdaya. Karena begitu beratnya beban pergumulan yang harus saudara tanggung dalam kehidupan ini. Mungkin mulai dari bangun pagi sudah ada pergumulan, sampai mau tidur malam pun banyak perkara yang saudara pergumulkan. Mungkin mulai dari masalah keluarga, keuangan, masalah anak, masalah pekerjaan, ataupun suasana yang mungkin gak kondusif di hari-hari ini. Dan begitu banyak lagi pergumulan-pergumulan kita. Kesehatan mungkin yang terganggu, membuat kita lemah. Bahkan ada penyakit yang belum kunjung sembuh. Tapi percayalah saudaraku, Yesus menyatakan janjinya malam hari ini. Marilah kepadaku, hai engkau semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepada Yesus. Yesus akan memberikan kelegaan dalam hidupmu. Bila saat ini saudara ada dalam keadaan tersebut, ketahuilah saudaraku, kabar baik hari ini, Yesus Kristus yang kita sembah adalah satu-satunya pribadi yang dapat memberikan kelegaan kepada jiwa kita. Amin. Yesus, firman Tuhan katakan, aku, yaitu Yesus sendiri, akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Saudara, ini yang kita butuh di hari-hari ini, ada kelegaan dalam jiwa kita. Meskipun ada pergumulan, tapi kalau ada Yesus yang hadir dalam hidup saudara, saudara mengikuti undangan Tuhan, datang kepada Tuhan. Firman Tuhan kemarin saya katakan, berdoa, sujud di bawah kaki Tuhan, dan saudara akan merasakan mungkin masalah belum selesai, tapi ada damai sejahtera, ada kelegaan yang saudara alami di dalam Tuhan. Tuhan Yesus mengundang saudara saat ini untuk datang kepadanya. Amin. Mari datang kepada Tuhan, bawa segala pergumulan kita kepada
Tuhan. Ini adalah undangan yang spesial buat saya dan saudara. Undangan yang sangat berharga. Karena hanya Yesus saja yang dapat memberikan kelegaan kepada kita. Karena hanya Yesus saja yang dapat membebaskan saya dan saudara kita semua dari setiap hal-hal yang membelenggu kehidupan kita. Entah itu masalah yang mengikat, yang membebani, yang mungkin membuat saudara menyesakan, sesak dalam dada ini karena ada pergumulan. Dan kita harus menyadari hanya Yesus satu-satunya pribadi yang dapat memberikan apa yang menjadi kerinduan, yang dapat menjawab setiap doa-doa kita. Saudara, jangan mencari jawaban, jangan mencari kesenangan di luar Tuhan, jangan mencari hal-hal yang tidak baik di luar Tuhan, saudaraku. Semua kesenangan yang ditawarkan dunia itu bersifat sementara. Tetapi Yesus ketika dia menawarkan janjinya, memberikan janjinya buat saya dan saudara, janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan selalu pasti, janji Tuhan selalu tepat pada waktunya. Janji Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Karena segala sesuatu yang Yesus berikan itu sangat luar biasa, sangat berarti buat saya dan saudara. Hidupnya saja dia berikan buat kita. Dia rela berkorban, digantung di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Itu sebabnya kita harus menyadari bahwa kekuatan kita hanya ada di dalamnya. Amin. Dua hal yang kita perhatikan pada saat malam hari ini. Yang pertama, saudaraku, untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Bukan hanya mendengar, tetapi melakukannya. Dan yang kedua, mari datang kepada Tuhan. Amin. Marilah kepadaku seperti firman Tuhan. Ajakan firman Tuhan malam hari ini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dan dari firman Tuhan yang kita baca, kita dengar malam hari ini, kita belajar bersama-sama mengenai ajakan undangan Yesus kepada kita. Ketika Yesus mengundang saya dan saudara, mari kita datang kepadanya. Amin. Kita datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Percayalah saudaraku, hadirat Tuhan sanggup mengubahkan, hadirat Tuhan sanggup memulihkan, hadirat Tuhan sanggup memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah bagi saya dan saudara. Dan hanya bersama firman dan Roh Kudus kita akan kuat di dalam Tuhan. Amin. Ayat terakhir Yesaya 40. Yesaya pasal yang ke-40, saudara buka bersama-sama. Yesaya 40 ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Hanya Yesus yang memberikan, yang mampu memberikan kekuatan kepada yang lelah. Hanya Yesus yang mampu menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ketika kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, selalu mau ada hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, percayalah, orang-orang yang menantikan Tuhan, firman Tuhan katakan, mereka akan diberikan kekuatan yang berlimpah-limpah. Diibaratkan seperti burung raja wali. Semakin dia tinggi naik, semakin banyak goncangan, tetapi dia terus kuat. Itulah saya dan saudara di hari ini. Imani firman Tuhan bahwa hanya di dalam Yesus sumber kekuatan saya dan saudara. Dan percayalah di hari-hari ini, beban, pergumulan, masalah kita, kalau kita serahkan kepada Tuhan, kita akan melihat cara Tuhan untuk menolong kita dengan luar biasa. Imani firman Tuhan malam hari ini. Percayalah saudaraku, ketika kita
letak kekuatan kita. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Mari tutup Alkitab saudara, kita mau datang kepada Tuhan malam hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan malam hari ini. Kita sembah Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, hanya Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang baik, Engkau Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Engkau Tuhan sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami, hanya di dalam-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Amin Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin Tuhan. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dengan iman katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan. Haleluya. Sumber kekuatan. Amin Tuhan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, mungkin hari ini engkau dalam pergumulan, baik itu masalah dalam keluargamu, dalam pribadimu, atau mungkin dalam pekerjaan, atau engkau menderita sakit malam hari ini. Percayalah, ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan, memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah, memberikan damai sejahteranya dalam hidupmu. Mari serahkan seluruh beban pergumulanmu kepada Tuhan. Percayalah di saat engkau datang kepada Tuhan, mengangkat hatimu, mengangkat tanganmu kepada Tuhan, di situ Tuhan turun tangan, menyatakan pertolongannya bagi saudara malam hari ini. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya hanya di dalam Yesus sumber kekuatan kami, dan hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat, khususnya jemaat GPD Sola Gracia. Tuhan, Engkau yang menolong, menguatkan baik tubuh jasmani mereka maupun iman percaya mereka di dalam Tuhan. Tuhan, kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Jamah setiap hati jemaat-jemaat Tuhan malam hari ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan ada yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan. Yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Yang dalam pergumulan Tuhan beriman, pengharapan dan kemenangan atas setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati seluruh jemaat Tuhan, baik jasmani maupun rohani mereka. Usaha pekerjaan Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati. Bahkan dimanapun seluruh jemaat pergi dan berada, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kasih karunia Tuhan
melingkupi kami, kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah pertengahan minggu saat malam hari ini. Kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kami percaya berkat firman Tuhan jadi bagian kami. Kami bukan hanya mendengar, tapi Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami terus serahkan pekerjaan Tuhan di GPD Sola Gracia Jatiwangi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, membela, memberkati. Tuhan yang terus menyertai seluruh jemaat Tuhan. Pulihkan bangsa dan negara kami, daerah Majalengka Jatiwangi. Tuhan memberkati pemerintah kami dalam menjalankan roda pemerintahan, presiden, wakil presiden, sampai jajaran yang paling bawah sekalipun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami, bahkan sepanjang malam yang berjalan ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami terima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita, dan kami percaya Tuhan, firman yang kami dengar tidak akan berlalu begitu saja, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya, dan kami siap untuk menerima berkat-Mu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kau bisa menadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Umat-umat Tuhan, terimalah berkat Tuhan, berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat, berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani, rohani. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Tuhan datang kembali, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.